Kami sangat berharap MK melakukan persiapan yang matang agar dapat menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa. Kan yang curang biasanya wasitnya. Biasanya yang curang kan wasitnya gitu kan. Masa ini wasitnya dibilang curang, Pak? Dan ini cocok dengan pernyataan Pak Presiden. Telah dilakukan oleh Hakim MK ini kebohongan publik dan sontoloyo. Keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Dengarkan dulu. Kalau sidang putusan begini ini nggak ada interupsi. Hakim-hakim inilah yang layak disebut melakukan kebohongan politik dan sontoloyo. Itu nggak masuk akal. Pertimbangannya mengandung kebohongan dan sontoloyo. Menurut Refli Harun, ini dia prediksi sebagai pemilu yang paling kacau dalam sejarah Indonesia. Saya percaya Mahkamah Konstitusi telah dan akan terus bekerja keras agar dapat menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa. Saya kasih contoh ya, karena hari-hari ini Nasrullah Kabirov itu wasit yang memimpin Indonesia melawan Qatar. Apakah saya percaya? Belum. Sudah terbukti dia membuat kita menderita dengan 2-0 dengan VAR dan lain-lain. Jangan bilang siapa-siapa ya, nanti kalau kedengaran sama Uzbekistan gak enak. Katanya Bapak Presiden kita juga kena prank gitu. Bapak Presiden kita juga sudah merasa itu gol pasti ya. Tadi kalau pertama dianulir gimana Pak? Aduh, kita sudah langsung down. Ekspresi Pak Jokowi tadi seperti apa sih Pak? Wajar. Ya langsung down juga, langsung diem. Kualitas putusan MK juga pasti memperlihatkan kecepatan penerbitan putusan. Keadilan yang tertunda terlalu lama adalah ketidakadilan itu sendiri. Kalau bola kan nggak ada yang teriak-teriak curang kan biasanya kan. Kan yang curang biasanya wasitnya. Biasanya yang curang kan wasitnya gitu kan. Masa ini wasitnya dibilang curang, Pak? Enggak, kalau ini kan bukan soal curang apa tidak curang. Dissenting. Kedua pasangan sudah mengucapkan selamat. Tapi 3 hakim yang mulia Mahkamah Konstitusi itu dalam tanda petik arahnya percaya bahwa itu TSM gitu. Hasilnya itu 5-3. Saya bandingkan dengan 4-1 Indonesia Jordania tadi, agak lebih baik 5-3 ini. Tapi tetap tercatat bahwa 3 hakim ini mengatakan itu TSM. Kita harus berusaha keras agar pemilu serentak tahun 2024 kita jadikan sebagai ajang pembuktian kualitas demokrasi Indonesia. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Terima kasih bahwa akhirnya toh ada keputusan, ya kan? Yang kedua, nanti ini sudah tertulis, hal ini sudah kami duga akan seperti ini. Karena ini pas pada minggu ini ada isu kebohongan politik dan sontoloyo, betul ya. Jadi kurang lebih pihak kami mengatakan jangan-jangan bagian atau hakim-hakim inilah yang layak disebut melakukan kebohongan politik dan sontoloyo. Dan saya siap disomasi untuk itu dengan 3 alasan. Alasan pertama, analogi yang diambil tadi itu keliru total. Walaupun putusannya final dan mengikat, itu nggak masuk akal. Pertimbangannya mengandung kebohongan dan sontoloyo. Yang kedua, tidak dijawab sama sekali pertanyaan saya sejak awal mengajukan, mana contoh negara di dunia yang melaksanakan pemilu serentak tapi pakai presidensial threshold yang diambil dari pemilu legislatif 5 tahun sebelumnya. Dan saya sudah menyebutkan di seluruh media dimanapun selama ini, sebelum itu bisa dijawab, artinya Hakim Mahkamah Konstitusi melakukan pembohongan publik, akan dikejar terus sepanjang hidupnya melakukan pembohongan publik yang ini tidak kalah hebatnya dibandingkan pembohongan operasi plastik. Yang ketiga, lebih penting lagi adalah gini, posisi saya ini, ya, saya khususnya dengan sebagian dari kami, adalah pengaju judicial review sehingga terjadi pemilu serentak. Itu sangat harus dipertimbangkan. Kami punya kaitan langsung dan peduli dengan pemilu serentak ini. Karena saya yang mengajukan jadi pemilu serentak. Menurut Refli Harun, ini dia prediksi sebagai pemilu yang paling kacau dalam sejarah Indonesia. Karena itu saya mengatakan, saya loh yang mengajukan sampai dapat pemilu serentak. Sebaiknya dikembalikan saja seperti pemilu sebelumnya. DPR dulu, baru pemilu presiden. Karena apa? Memang itu
akan melahirkan pemilu presiden rasa parlementer, ya, sistem presidensial rasa parlementer. Tapi melaksanakan pemilu seperti ini dengan presidensial threshold tadi itu selain ini sangat menyesatkan. Jadi menurut saya lebih baik dikembalikan aja. Anda tahu ya, ada Jenderal Kardus, strategi dua kaki, dan sebentar lagi ada partai-partai yang akan hilang karena dia tidak mendapat kotel efek sebagaimana seharusnya dalam sebuah pemilu serentak yang punya presidensial threshold. Jadi saya ingin mengatakan sebagai penutup, ya, nggak nambah-nambah, nanti ada press release-nya, bahwa kalau pemilu serentak ini betul menjadi pemilu yang paling kacau, bukan salah saya Effendi Ghazali yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi salah pembentuk undang-undang dan termasuk Mahkamah Konstitusi. Dan yang paling terasa adalah bukan hanya menjelang pelaksanaan pemilu ini, 5 tahun ke depan bangsa kita ini akan terus berkelahi, akan terus terbelah. Terima kasih karena sudah disidangkan, dan ini cocok dengan pernyataan Pak Presiden telah dilakukan oleh Hakim MK ini kebohongan publik dan sontoloyo. Pada Mei 2023, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap Mahkamah Konstitusi atau MK bisa menjadi wasit yang adil dalam menangani perkara sengketa pemilu 2024 mendatang. Jokowi ingin MK mempersiapkan diri. Namun menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan putusan MK yang mengabulkan putusan soal batas usia Capres-Cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara. Alhasil, putusan 90/PUU/Romawi 21/2023 terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau pemilu itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi pemilu 2024. Publik juga menyoroti Anwar Usman selaku Ketua MK yang sekaligus merupakan paman Gibran dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU/Romawi 21/2023. Hanya saja, Anwar Usman harus membayar mahal terkait putusan tersebut, sebab Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada 7 November 2023. Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres. Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MK yang dipimpin Jimli As-Siddiqi memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Kesimpulannya adalah seluruh masyarakat Indonesia kena prank oleh keluarga Jokowi lewat putusan MK sebagai wasit yang adil dalam Pilpres kemarin. Kini giliran Jokowi kena prank wasit Piala U23. Inilah momen Jokowi ikut kena prank. Jingkrak-jingkrak saat Timnas Indonesia cetak gol, tapi dianulir wasit. Aktivis nonton bareng Timnas U23 Indonesia kontra Uzbekistan juga digelar Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri di Istana Presiden pada Senin 29 April 2024 malam. Pada acara nobar di Istana Presiden tersebut juga dihadiri sejumlah menteri. Selain itu, ada pula Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Sejumlah dukungan menggema saat wasit Shen Yinhu meniupkan peluit tanda kick-off pertandingan semifinal dimulai. Jokowi, para pejabat, dan relawan bertepuk tangan memberikan semangat kepada para Garuda Muda. Menurut Basuki, suasana awalnya riuh saat Ferrari membobol gawang Uzbekistan di menit 61. Namun langsung berubah saat wasit menganulir gol itu dengan alasan offside. Basuki menuturkan, baik dirinya maupun Presiden Jokowi pun langsung down setelah wasit mengecek keputusan tersebut melalui VAR atau video assistant referee. Down, langsung down.
Presiden juga down, tadinya ramai langsung diam. Tutur Basuki mengenai reaksi penonton di istana usai gol Ferrari dianulir wasit. Seperti diketahui, pada partai semifinal Piala Asia U23 tersebut, Garuda Muda kalah 0-2 dari Uzbekistan. Meski timnas U23 Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris, kekalahan itu membuat kecewa rakyat Indonesia tak terkecuali Jokowi.